Di tengah riuh bisingnya Jakarta, terselip banyak pekerja berjibaku mencari nafkah. Seringkali harus melawan keadaan, menghadapi ketakutan karena terjebak di satu sudut kantor yang menyeramkan. Dua orang teman akan bercerita pengalaman seramnya di sini, di Pri Story. Banyak DM masuk dari teman followers menceritakan tentang pengalaman seram yang pernah mereka alami. Salah satu topik yang banyak muncul adalah pengalaman seram di perkantoran. Jadi, malam ini aku akan memberi ruang kepada dua teman, Seno dan Restu, untuk menceritakan tentang kejadian mengerikan yang pernah mereka alami ketika sedang bekerja di kantornya masing-masing. Ayo kita simak. Seru dan seram pastinya. Aku Seno, berkantor di bilangan Jalan Tendean, Jakarta. Peristiwa yang akan aku ceritakan ini terjadi sekitar tahun 2018 yang lalu. Di satu malam pada hari kerja. Val, aku sholat dulu ya. Lo belum mau balik kan? Tanyaku ke Valdi yang duduk persis di depan, namun memunggungi. Iya ya, masih belum beres nih, jawab Valdi dengan mata tetap melihat monitor. Ya sudah, mendengar itu aku lantas melangkah menuju lift, turun ke basement untuk sholat isya. Sudah jam 8 lewat, lantai 5 sudah nyaris kosong. Hanya tinggal aku, Valdi, dan Pak Hendro security. Di dalam lift, aku juga sendirian, benar-benar sudah sepi. Kantorku ya begini, jam 6 sore hampir seluruh karyawan sudah pulang. Kecuali yang memang masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Seperti aku dan Valdi kali ini. Lantai lainnya juga begitu, sudah sepi semua. Aku tahu karena lift yang aku tumpangi langsung meluncur turun ke basement, tanpa berhenti. Sesampainya di bawah, aku langsung menuju musola, berwudu lalu sholat isya. Sama juga, musola juga sudah sepi. Sama sekali gak ada orang. Setelah selesai sholat, aku merebahkan tubuh sebentar, meluruskan tulang punggung, dan melemaskan otot yang kaku karena seharian bekerja. Gak lama, mungkin hanya setengah jam saja di musola. Sedikit lagi jam 9 aku lalu bergegas kembali ke meja untuk menyelesaikan pekerjaan. Sama situasinya seperti turun tadi. Ketika naik pun suasananya sangat sepi. Tambah semakin sepi malah. Gerakan lift ke atas menimbulkan suara yang bila siang hari nggak akan kedengaran. Tanpa hambatan, aku langsung sampai di lantai 5. Keluar dari lift, aku berpapasan dengan Pak Hendro. Mas Seno, gantian, saya sholat dulu sebentar ya. Begitu katanya. Iya pak, silakan, jawabku. Kemudian aku masuk ruangan. Ruanganku ini cukup besar dan lapang. Ruang kerja untuk sekitar 30 orang. Ruang besar yang bentuknya memanjang, dipenuhi oleh meja-meja kerja dan komputer. Ketika aku sudah di dalam, sebagian lampu sudah mati. Hanya 2 atau 3 lampu yang masih menyala. Ruangan menjadi redup. Aku juga melihat Valdi masih duduk di kursinya, tapi dalam posisi menunduk. Kami berdua duduk di paling pojok ruangan. Mejaku berjarak 2 meja di belakang Valdi. Mejaku juga tepat berada di depan ruang meeting. Ruang berdinding kaca. Dengan begitu aku bisa melihat ke dalam dengan leluasa. Walaupun sudah gelap, tapi aku masih bisa melihat ke dalam ruang meeting dengan bantuan sedikit cahaya dari luar, dan juga pintunya terbuka pula. Belum beres, Val? Tanyaku ketika sedang persis lewat di samping meja Valdi yang sedang menundukkan kepala di atas kedua belah tangannya di atas meja. Valdi gak menjawab. Sepertinya dia lagi istirahat sebentar. Begitu pikirku dalam hati. Aku lalu duduk dan kembali melanjutkan pekerjaan. Gak berani menegur Valdi lagi, karena sepertinya dia kecapean, sampai tertidur di mejanya.
Setelah itu aku benar-benar larut, konsentrasi dan fokus menyelesaikan laporan yang harus diserahkan besok pagi. Kemudian sekitar jam setengah 10, konsentrasiku pecah ketika tiba-tiba terdengar suara pintu lift terbuka. Gak lama, muncul Pak Hendro di pintu ujung ruangan. "Aman Mas Seno?" "Ah, Pak Hendro, kirain siapa Pak?" "Aman Pak, aman," jawabku. "Mas, saya ke pos bawah dulu sebentar ya, nanti balik lagi," hehe, ucapnya. "Oke Pak, kami sebentar lagi pulang kok," jawabku lagi. Percakapan selesai, lalu Pak Hendro masuk lift dan turun menuju basement. Kembali aku dan Valdi sendirian di lantai ini. Cuma aku sendirian karena sejak tadi Valdi tertidur di mejanya. Ya sudah, aku lanjut kerja. Gak terasa sudah jam 10 lewat, sudah larut, tapi untunglah pekerjaanku sudah selesai semua. Setelah meregangkan badan sebentar, aku mulai membereskan meja dan barang-barang, bersiap untuk pulang. Sementara itu, Valdi masih saja tidur di mejanya. "Val, balik yuk ah, aku udah beres nih." Aku coba membangunkannya, tapi Valdi tetap bergeming, gak bergerak. Sepertinya nyenyak sekali tidurnya. Ya sudah, aku lanjut berberes. Berniat akan membangunkannya nanti setelahnya. Setelah selesai berberes, ketika baru berniat untuk berdiri, lalu mendekati Valdi, tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada pesan WhatsApp masuk. Tentu saja aku lebih memilih untuk membuka ponselku dulu sebelum pergi meninggalkan meja. Benar, ada pesan masuk. Lalu aku membacanya. Kemudian aku terdiam, termenung sebentar, coba mencerna pesan WhatsApp yang baru saja selesai aku baca. Jantung mulai berdegup kencang. Aku terdiam duduk bersandar, bingung harus berbuat apa. Pesan WhatsApp itu ternyata dikirim oleh Valdi. Isi pesannya adalah, "Bro, lo masih di kantor kan? Komputer aku udah mati belum sih? Tadi aku buru-buru banget pulangnya, sampai lupa udah matiin komputer apa belum. Hehehe. Kalau masih hidup tolong matiin ya bro." Begitu isinya. Sambil tangan gemetaran, aku lantas menjawab pesan WhatsApp itu. "Komputer lo monitornya udah mati sih Val. Emang lo cabut kapan sih? Kok aku nggak tahu?" tanyaku. "Aku balik pas lo sholat tadi. Bini aku nelpon nyuruh pulang cepetan. Kenapa emangnya bro?" Aku nggak berani menjawab, lalu perlahan memasukkan ponsel ke dalam tas. Ternyata Valdi sudah pulang, meninggalkan kantor sejak jam 8. Lantas siapa yang sedang duduk menunduk di mejanya dari tadi? Laki-laki itu mengenakan kemeja putih, persis seperti yang dikenakan oleh Valdi tadi. Posisinya menunduk seperti tertidur. Di tengah kekalutan, tiba-tiba terdengar lagi suara lift terbuka. Aku menatap pintu ruangan di kejauhan. Siapa yang datang? Pak Hendro kah? Semoga benar dia. Beberapa belas detik setelah suara lift, akhirnya aku melihat sosok yang sepertinya baru saja keluar dari dalam lift. Ternyata bukan Pak Hendro security, tapi orang lain. Langkah mereka perlahan masuk ke ruangan tempatku berada. Mereka, iya mereka. Jadi bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa. Aku yang berada di paling sudut belakang ruangan hanya bisa diam sambil terus memperhatikan. Siapakah mereka yang sedang melangkah masuk ruangan? Setelah aku perhatikan lebih seksama lagi, ternyata mereka 3 orang. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya berpakaian layaknya pekerja kantoran. Yang laki-laki mengenakan kemeja putih dan berdasi. Yang perempuan mengenakan jas wanita berwarna gelap. Aku masih belum bisa melihat wajah mereka dengan jelas karena lampu ruangan sudah redup. Tapi satu yang pasti, mereka berjalan ke arahku, menuju ke mejaku.
Langkah mereka sangat pelan, berjalan terus mendekat. Aku sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa, karena kalaupun mau melarikan diri keluar ruangan, aku harus melewati mereka. Harus berpapasan dengan sosok-sosok misterius itu. Sosok yang aku sangat yakin kalau bukan manusia. Benar, ketika sudah mendekat dan makin mendekat lagi, akhirnya aku dapat melihat wajah mereka satu persatu. Laki-laki yang berjalan paling depan terlihat berumur sekitar 50 tahun, berkumis, dengan rambut nyaris tertutup uban seluruhnya. Laki-laki kedua lebih muda, lebih kurus, sedangkan yang perempuan, rambut panjang berwarna gelap. Namun, aku melihat ada kesamaan di antara mereka bertiga. Mereka tersenyum di atas wajah pucatnya. Wajah-wajah yang sama sekali aku gak mengenalinya. Sangat mengerikan. Masih ingat sosok laki-laki yang sejak tadi duduk menunduk di meja Valdi. Tiba-tiba dia bangun dari tidurnya, lalu berdiri. Ketika tiga sosok yang baru masuk ke ruangan sudah tepat berada di samping meja Valdi. Akhirnya mereka berempat sangat dekat dengan mejaku. Sangat dekat. Mereka diam sebentar di samping meja Valdi, sebelum kemudian melanjutkan langkah menuju mejaku. Senyum masih terus mengembang di wajah. Langkah pelan juga masih mereka lakukan. Aku ketakutan. Jantung berdetak kencang. Duduk bersandar di kursi, gak tahu harus berbuat apa. Ketika akhirnya mereka sudah benar-benar sudah berada di sampingku, di dekatku. Tapi untunglah, ternyata mereka gak berhenti, tapi terus melangkah ke belakang, menuju ruang meeting. Aku terus memperhatikan, sampai akhirnya mereka masuk ruang meeting, yang sudah dalam keadaan gelap. Beberapa detik kemudian, aku baru tersadar kalau inilah saat yang tepat untuk pergi meninggalkan ruangan. Sontak aku meraih tas lalu langsung bergegas melangkahkan kaki, meninggalkan meja, menuju pintu keluar. Belum juga sampai pintu, tapi rasa penasaran masih memenuhi isi kepala. Lalu aku menoleh ke belakang, ke ruang meeting. Ternyata ruang meeting kosong. Sosok-sosok hantu itu gak kelihatan sama sekali. Semakin cepat, aku melangkah keluar ruangan, menuju lift, turun ke lantai dasar. Selesai. Di basement, aku bertemu dengan Pak Hendro. Iya mas, Valdi kan sudah pulang pas tadi Mas Seno turun sholat. Kok tumben-tumbenan Mas Seno mau kerja sendirian sampai malam? Hehehe. Begitu kata Pak Hendro ketika aku menanyakan tentang Valdi. Setelah kejadian itu, aku gak pernah mau lagi lembur sampai larut malam sendirian. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Aku Restu, wanita pekerja yang berkantor di wilayah Menteng, gak jauh dari Taman Menteng. Aku bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi ini sejak tahun 2013. Kantorku nggak berbentuk gedung bertingkat seperti perkantoran pada umumnya, tapi rumah besar 2 lantai dan memiliki basement sebagai tempat parkir. Walaupun bentuk rumah, tapi termasuk bangunan yang sangat besar. Luas tanahnya juga besar. Ada 2 bangunan utama sebagai kantor, dua-duanya berukuran besar. Dua-duanya terdiri dari 2 lantai. Tapi hanya bangunan pertama yang memiliki basement. Bangunan pertama sudah berbentuk bangunan modern. Sedangkan bangunan kedua masih berbentuk gedung tua, tapi masih kelihatan kokoh. Bangunan kedua ini agak menyeramkan. Ruanganku berada di bangunan pertama. Nah, apabila harus menuju ke bangunan 2, kami harus berjalan kaki melalui basement, menyusurinya dari depan sampai ujung belakang. Baru kemudian naik tangga menuju gedung 2. Cukup jauh jalan yang harus ditempuh dan juga cukup seram. Oh iya, aku paling malas kalau harus mengunjungi ruang accounting. Kenapa? Yang pertama, ruang accounting berada di gedung kedua dan paling ujung pula.
Untuk ke sana, aku harus melewati basement gedung 1. Kemudian di gedung 2, harus melewati lorong bawah yang di atasnya ada gudang. Lorong ini sudah cukup menakutkan, walaupun hari masih siang. Kedua, menuju ruang accounting ini, harus melewati banyak ruang kosong, seperti gudang yang jarang dibuka pintunya. Agak menakutkan. Begitulah. Waktu awal-awal kerja, aku sering sekali mendengar cerita dari teman kantor mengenai keangkeran gedung kantor ini. Bermacam cerita, ada yang menurutku biasa saja, ada yang sangat menyeramkan juga. Tapi, setelah aku coba simpulkan, ternyata ada benang merah di semua cerita dari teman-temanku itu. Ada satu kesamaan dari yang mereka ceritakan. Nyaris semuanya pernah melihat atau minimal merasakan kehadiran sosok perempuan berambut panjang. Namun warna pakaiannya berubah-ubah, kadang merah, kadang putih. Ada juga beberapa teman yang pernah melihat sosok ini sedang mengenakan topi khas perawat di kepalanya. Perawat? Iya, perawat. Waktu itu, setelah hampir 1 tahun bekerja, sama sekali aku belum pernah merasakan hal-hal seram seperti yang dialami oleh beberapa teman. Apalagi melihat sosok hantu perawat perempuan. Belum pernah. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu dan load pekerjaan semakin banyak, aku jadi sering kali harus bekerja lembur sampai malam. Atau malah harus datang pagi-pagi sekali sampai kantor. Iya, akhirnya aku merasakan dan mengalami semuanya. Kejadian seram di kantorku di bilangan Menteng. Aku lupa waktu itu hari apa, tapi ingat sekali kalau jam 6 pagi aku sudah sampai di kantor. Sudah duduk di mejaku di lantai 2 gedung 1. Kenapa masih pagi banget sudah di kantor? Karena aku harus mempersiapkan barang yang akan dibawa kurir untuk diantarkan ke beberapa kantor cabang. Setelah sudah 1 tahun bekerja, ini menjadi kegiatan rutinku beberapa kali dalam 1 minggu. Memang ada security 24 jam yang menjaga kantor, tapi mereka nggak bisa menemaniku di lantai 2 karena harus standby di pos jaga gerbang kantor. Maka dari itulah, jam 6 pagi itu aku benar-benar sendirian di dalam gedung 1. Fishboy atau girl kemana? Mereka baru akan datang jam 7. Pagi pak, ucapku ke Pak Oji yang sedang berjaga di pos security depan. Pagi Mbak Restu? Wah, pagi amat nih tumben. Begitu kata Pak Oji. Setelah melewati pos security, lalu aku melangkahkan kaki menuju pintu utama. Di dalam, tentu saja lobi masih kosong, belum ada siapa-siapa. Setelahnya aku melangkah menuju tangga ke lantai 2. Dalam perjalanan menuju tangga, aku harus melewati lorong panjang. Yang kanan kirinya ada ruang kerja staf lantai 1. Ruangannya luas, berdinding kaca, sehingga aku dapat melihat ke dalam dengan jelas. Di paling ujung lorong, di belakang, tempat di mana toilet dan gudang berada. Tapi belum sampai ujung lorong, aku sudah harus naik tangga ke lantai 2, menuju meja kerjaku. Tapi nanti aku juga harus kembali turun ke lantai 1. Ada yang harus aku lakukan di gudang utama. Sepi. Suasana gedung 1 ini sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Setiap sudut yang lewati hanya dengung kosong. Sekat ruang benar-benar hanya berisi desis hening. Aku belum merasakan keanehan apa-apa. Di kepalaku hanya berputar memikirkan pekerjaan yang harus aku lakukan ketika sudah sampai di meja. Setelah selesai menaiki tangga, aku sampai di lantai 2. Sama, lantai 2 juga masih sangat sepi. Hanya beberapa lampu saja yang dibiarkan menyala. Aku nggak ada waktu untuk menyalakan semua lampu. Lantas membiarkan saja semua seperti itu. Singkatnya, setelah berada di meja, aku langsung mengerjakan pekerjaan. Tapi ternyata hanya sekitar 15 menit saja.
duduk di depan komputer. Setelah itu aku harus turun lagi ke lantai 1 menuju gudang. Lantai 2 masih kosong melompong ketika memperhatikan sekitar. Lantas aku langsung melangkah keluar ruangan menuju tangga. Lagi-lagi hanya suara langkah kakiku saja yang kedengaran. Gak ada suara lain. Tapi sebentar, sepertinya aku mendengar sesuatu. Ketika sudah dekat tangga, ternyata aku mendengar suara langkah kaki. Dapat kupastikan kalau itu bukan suara kakiku. Langkah kaki yang sepertinya sedang menuruni tangga menuju lantai 1. Tak, 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 tak. Begitu suaranya. Aku langsung mempercepat langkah, coba mengejar sang punya langkah kaki di depanku itu. "Mbak Juni?" Aku memanggil nama salah satu office girl. Aku pikir bisa saja itu suara sepatu Mbak Juni. Tapi nggak ada jawaban. Lalu aku melangkah menuruni tangga, sementara suara langkah kaki di depan masih saja kedengaran. Akhirnya, aku sampai juga di ujung tangga, di lantai 1. Persis di depan tangga ada lorong panjang. Ke kanan menuju gudang dan toilet. Ke kiri menuju lobi dan pintu utama. Sempat beberapa detik aku memperhatikan lorong itu. Ke kanan dan ke kiri, kosong, sama sekali nggak ada siapa-siapa. Suara langkah kaki yang tadi pun nggak kedengaran lagi. Ya sudah, aku lalu melangkah menuju gudang di belakang. Panjang lorong yang harus aku tempuh untuk sampai gudang sekitar 20-25 meter. Cukup jauh, tapi mau nggak mau harus menyusurinya walau gelap. Sesampainya di ujung, aku berbelok ke kiri. Letak di mana gudang berada. Pintu gudang masih tertutup dan terkunci. Lalu aku membukanya. Setelah sudah berada di dalam, aku menyalakan lampu kemudian menuju meja komputer. Aku akan memeriksa ketersediaan barang di komputer itu. Posisi komputer menghadap pintu keluar. Di sebelah pintu ada lemari besar yang bagian depannya terbuat dari kaca. Di belakang meja komputer ada banyak rak yang berjejer sebagai tempat penyimpanan barang-barang penjualan. Gak mau membuang waktu, aku langsung menyalakan komputer dan langsung bekerja. Nah, di saat inilah perasaanku mulai gak enak. Karena kembali teringat dengan suara langkah kaki yang terdengar di tangga tadi. Itu langkah kaki siapa sebenarnya? Selain itu, suasana di dalam gudang besar ini juga sungguh gak nyaman, dingin dan kosong. Aku sendirian di dalam ruangan besar ini. Aku sendirian di dalam gedung besar ini. Sendirian, benarkah? Perasaan semakin gak enak, karena merasa kalau sepertinya aku gak sendirian. Tapi walaupun begitu, aku masih coba untuk gak menghiraukan. Aku lanjut menyelesaikan pekerjaan. Sampai akhirnya, aku gak bisa menyangkal perasaanku lagi ketika aku melihat sesuatu. Ada yang menarik perhatianku. Kalau aku perhatikan, ada sesuatu di lemari kaca besar yang ada di hadapan. Di lemari kaca ini, aku dapat melihat barisan rak besar yang ada persis di belakang aku duduk. Kenapa bisa begitu? Karena kaca yang ada di lemari dapat memantulkan pemandangan di belakang. Gak perlu menoleh, dari pantulan lemari kaca aku dapat melihat kalau ternyata ada sosok yang sedang berdiri memperhatikan. Iya, di antara rak-rak besar itu ada sosok perempuan bergaun merah, sedang berdiri diam menghadap ke tempat aku duduk. Gak terlalu jelas kelihatan. Tapi dari pantulan lemari kaca aku dapat melihat posturnya, bahkan wajahnya, karena memang jarak kami cukup dekat. Dia sepertinya hanya berjarak beberapa meter di belakang. Aku terdiam beberapa belas detik, mencoba mencerna peristiwa yang sedang berlangsung. Sampai akhirnya tersadar kalau aku sama sekali nggak mengenal sosok perempuan itu. Aku terus menatap lemari kaca, sampai akhirnya sosok itu mulai bergerak.
Perlahan dia memiringkan kepalanya, lalu tersenyum. Melihat itu semua, aku langsung bangun dari duduk dan bergegas melangkahkan kaki menuju pintu keluar gudang. Sama sekali nggak berani menoleh ke belakang. Setelah sudah berada di luar, lantas aku menyusuri lorong panjang menuju lobi depan. Ketika di lorong panjang inilah, entah apa yang ada di pikiran, aku akhirnya menoleh ke belakang. Di ujung lorong, persis di depan pintu gudang, aku melihat kalau ternyata perempuan bergaun merah sudah berdiri di situ. Berdiri sambil tersenyum terus memperhatikanku. Semakin cepat saja aku melangkah, sampai nyaris berlari ketakutan. Setelah sudah berada di luar kantor, aku mengatur nafas sambil duduk di teras depan, menenangkan diri dan pikiran. Beberapa saat kemudian, satu persatu teman karyawan lain berdatangan. Ketika sudah ramai, aku baru berani untuk kembali masuk untuk melanjutkan pekerjaan. Itulah pengalaman pertama melihat sosok hantu bergaun merah. Selanjutnya, banyak kejadian menyeramkan yang aku dan teman-teman lain alami. Yang paling menakutkan adalah kejadian-kejadian seram yang terjadi di gedung 2. Nanti aku akan melanjutkan ceritanya. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.